Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu membuat kita mendapatkan doa-doa baik dari malaikat Allah. Karena salah satu dari fadilah dan keutamaan keberadaan kita di majelis ilmu itu adalah sallat alaihimul malaikah. Para malaikat akan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kita khawatir kalau seandainya umur tidak kita gunakan untuk berbuat baik, kita khawatir nanti akan habis untuk berbuat dosa. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah sempurna dalam menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya kita taati, hendaknya kita tauladani, selalu kita jadikan contoh dalam ibadah-ibadah kita, dalam muamalah-muamalah kita. Tidak ada yang paling pantas untuk kita contoh selain daripada beliau, karena memang beliau itu diutus untuk dicontoh. Beliau dikirim oleh Allah untuk menjelaskan syariat, maka penjelasan beliau lah yang paling tepat untuk kita gunakan dalam memahami syariat Islam. Kalau seandainya ada hal-hal yang berbeda dengan apa yang beliau jelaskan, maka kita harus tinggalkan yang berbeda tadi. Yang harus kita ambil adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insyaallah di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada kajian kita pada malam hari ini dengan tema besarnya adalah maqasidul Quran. Maqasid atau tujuan-tujuan kenapa Al-Quran itu diturunkan dan kenapa Al-Quran itu harus ada di tengah-tengah kita. Al-Quran lah yang akan memandu kita, Al-Quran lah yang akan membimbing dan menggiring kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju titik terakhir dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berpegang erat, istiqamah, berada di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya, insya Allah mereka atau dia akan sampai menapakkan kakinya di surganya Allah. Tapi kalau seandainya sudah mulai melenceng, sudah mulai mencari hal-hal yang lain selain daripada yang datang dari beliau, kita khawatir berujung nanti kepada sesuatu yang menyengsarakannya di akhirat kelak. Dan tentu tidak ada yang mau sengsara.
Semua kita menginginkan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya ada pada syariat dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan atau masalah terakhir yang kita bahas adalah tafsirul Quran bisahihis sunnah. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quranul Karim melalui sahih as-sunnah, atau melalui sunnah yang sahih, atau hadis yang sahih. Dan ini adalah langkah kedua atau cara kedua yang paling tepat di dalam memahami Al-Quranul Karim. Karena cara pertama, metode pertama dalam memahami ayat Al-Quran adalah dipahami melalui ayat juga. Itu yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Ini yang paling tepat, karena yang paling mengerti dengan makna ungkapan adalah yang mengucapkan. Kalau kita umpamanya berbicara, siapa yang paling mengerti dengan ucapan yang kita ucapkan? Tentu kita yang mengucapkan. Orang lain barangkali menafsirkan, tetapi bisa saja tidak pas. Nah, ketika Al-Quran itu ditafsirkan langsung oleh Al-Quran juga, itulah cara yang paling tepat dan pasti benar. Ini yang pertama yang dulu sudah kita bahas. Lalu datang pada peringkat yang kedua, tafsirul Quran bisunnati sahihah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah yang sahih. Kalau dikatakan bisunnati sahihah, berarti ada sunnah atau hadis yang tidak sahih. Kalau seandainya menafsirkan ayat dengan hadis yang tidak sahih, pasti tidak benar, pasti salah. Kalau menafsirkan ayat melalui hadis-hadis yang dia tidak sahih. Karena kalau hadisnya tidak sahih, berarti tidak benar disandarkan kepada Nabi. Berapa banyak itu hal-hal yang disandarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul sendiri berlepas diri dari apa yang diucapkan itu. Dan itu dosa besar kalau kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengucapkan dan tidak melakukannya. Bahkan itu adalah berbohong atas nama Nabi. Dalam hadis dikatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama saya, dibilangnya ini Nabi berkata, ini Nabi berbuat, padahal tidak, berarti dia telah berbohong atas nama Nabi. Apa kata Rasul? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti bersiap-siaplah, dia sedang menyiapkan kursi bangkunya sendiri dari api, dari neraka, dan dialah yang akan duduk nanti di kursinya itu. Berarti masuk neraka. Ini ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita pakai. Apa saja kalau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan status hadis yang sahih, dinilai sahih oleh para ulama, maka itu menjadi kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan hadis yang sahih itu. Nah, di antara hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan langsung untuk ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada yang diucapkan Nabi, tapi dia tidak sedang menjelaskan ayat tertentu. Ada hal-hal tertentu yang diucapkan Nabi, yang memang beliau itu sedang memberikan penjelasan untuk ayat Al-Quranul Karim. Itulah nanti akan disebut dengan tafsirul Quran bisunnati sahihah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah yang sahih. Beberapa contoh pada pertemuan yang sebelumnya
sudah kita sampaikan, dan masih ada beberapa penjelasan tambahan yang berkaitan dengan tafsirus sunnah, tafsir Quran bi sunnatis sahihah. Contohnya juga sangat banyak sekali tentu saja. Ada di antara ayat umpamanya, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Wa minal laili fasabbihu, dan di antara di sebagian malam itu maka bertasbihlah, wa idbaran nujum, dan ketika idbar itu mengakhiri, dan arti di sini adalah ketika malam akan berakhir, ketika bintang-bintang sudah tidak akan terlihat lagi, idbar. Maka ada penafsiran oleh Nabi, apa maksudnya ayat ini, apa maksudnya? Itu ada dalam surat At-Tur ayat 49. Yang dimaksud dengan fasabbihu wa idbarun nujum, bertasbihlah, dan kemudian nanti bintang-bintang sudah tidak akan terlihat atau malam akan berakhir, berarti penghujung malam, ketika datang waktu fajar. Maka penafsirannya berdasarkan kepada hadis yang sahih itu adalah bi annahu ar-rak'atani qablal fajri. Rak'atani qablal fajri, 2 rakaat qablal fajri, sebelum sholat fajar. Berarti ayat ini salah satu dari dalil yang menunjukkan tingginya kedudukan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Maka di waktu subuh itu ada sholat fajarnya, ada sunat fajarnya. Ada hadis lain Nabi mengatakan, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kalau dikatakan 2 rakaat fajar, apakah maksudnya itu sholat fajarnya? Karena secara zahir itu adalah sholat fajar. Tetapi ada di antara ulama yang memahaminya bahwa yang dimaksud adalah 2 rakaat sunat fajar. Ayat ini, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, sebagian malam maka bertasbihlah, dan ini menunjukkan pada ujung dari malam, masuk waktu fajar, karena ada idbar. Sehingga penafsirannya oleh Nabi, dan Nabi yang menafsirkan 2 rakaat sunat fajar. Betapa besar pahala bagi orang-orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum 2 rakaat salat fajar. Dan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu nanti ada 2. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Dua-duanya sunnah, tapi sunnah muakkadah itu kedudukannya lebih tinggi karena ditekankan oleh Nabi untuk dilaksanakan dengan janji-janji yang besar, kayak lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kan janji Allah yang luar biasa. Maka orang yang mengerjakan 2 rakaat subuh dan 2 rakaat sebelum subuh, dia akan menjadi orang yang terkaya sepanjang masa, karena dia memiliki sesuatu yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Seandainya ada orang yang melimpah hartanya, kaya raya, semua dunia ada di tangan dia, tapi tinggal oleh dia 2 rakaat fajar tadi itu, berarti dia miskin di sisi Allah, walaupun kaya di sisi manusia. Oleh karena itu, muakadahnya itu ditunjukkan atau diambil dari apa yang akan didapatkan dari melaksanakannya, dari bagaimana cara Nabi memerintahkan untuk mengerjakannya. Termasuk di antara yang menunjukkan muakkadahnya itu adalah ketika tertinggal oleh Nabi, Nabi akan ganti. Ketika tertinggal, maka Nabi akan menggantinya. Seperti Nabi pernah tertinggal mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur, dikarenakan oleh Nabi itu
melayani orang-orang untuk berbicara dan berdiskusi. Sampai ketika itu masuk waktu asar dan Nabi mengerjakan waktu asar ketika itu, kemudian dia mengerjakan 2 rakaat yang tadi belum dikerjakannya. Maka Nabi mengerjakan pada saat seharusnya sudah di luar waktunya, kemudian Nabi tetap mengerjakan, itu juga cara untuk menempatkan posisinya sebagai sunnah muakkadah. Oleh karena itu sering juga muncul pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita tertinggal 2 rakaat sunat fajar, kita terlambat bangun, tiba-tiba orang sudah iqamah, lalu bergegaslah kita ke masjid, orang sudah sedang sholat subuh, kita belum mengerjakan 2 rakaat sunat fajar, bolehkah kita kerjakan sesudah itu? Maka jawabannya boleh. Tapi ini untuk sesuatu yang sifatnya kondisional dan sekali-sekali. Jangan jadikan terus-terusan. Karena boleh, berarti nanti sunat rakaat fajarnya, 2 rakaat fajarnya itu setelah subuh terus. Nggak boleh. Karena memang salah satu dari waktu yang terlarang untuk sholat malah adalah setelah subuh. Tidak ada sholat sunat setelah sholat subuh. Tapi untuk mengerjakan yang muakkadah tadi itu menjadi dibolehkan, sebagaimana Nabi mengerjakan 2 rakaat setelah asar untuk 2 rakaat setelah zuhur yang tadi tertinggal, dikarenakan oleh beliau melayani masyarakat dalam berkonsultasi tentang persoalan agama. Nah, jadi ayat tadi itu wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, itu maknanya diambil dari penafsiran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ayat wa minal laili fasabbihu wa idbaras sujud, tadi wa idbaran nujum, dan dari sebagian malam maka bertasbihlah wa adbaras sujud, pada bagian akhir atau setelah sujud. Maka berdasarkan kepada penafsiran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah birrakaataini ba'dal maghrib. Birrakaataini ba'dal maghrib, dengan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi yang al-lail pada ayat pertama tadi, atur tadi, itu penghujung dari malam ketika fajar masuk. Tapi wa minal laili fasabbihu, lail yang ada pada ayat yang kedua tadi dalam surat Qaf ayat 40, itu ternyata adalah awal dari malam. Jadi ujung malam sama awal malam. Kalau awal malam berarti maghrib. Karena perputaran waktu dalam ketentuan agama kita itu maghrib, ketika malam sudah mulai. Maka kalau masuk malam berarti sudah berubah harinya. Berbeda nanti dengan ketentuan yang selama ini kita pakai, perubahan waktu itu, perubahan hari itu ada pada jam 00, jam 12 malam. Berarti sekarang ini masih disebut sebagai tadi hari apa, maka sekarang berarti masih. Kalau dalam Islam enggak. Ketika masuk malam berarti waktu maghrib, berarti itu sudah hari berikutnya. Maka sekarang adalah malam Sabtu. Dan setiap malam itu mendahului harinya. Setiap malam mendahului harinya, kecuali malam Arafah. Malam Arafah itu sebelum hari Arafah. Jadi kalau setiap malam mendahului harinya, kalau besok Minggu berarti malamnya malam Minggu. Kalau besok Sabtu berarti malamnya malam Sabtu. Malam lebih dahulu daripada hari. Setiap malam mendahului hari kecuali hari Arafah. Yang disebut dengan malam Arafah kapan? Karena harinya mendahului malamnya. Harinya hari Arafah, lalu malamnya nanti baru disebut sebagai malam
Arafah. Nah, jadi yang ini karena dia bagian dari awal malam, maka maksudnya adalah ar-rak'ataini ba'dal maghrib. Seperti yang ditafsirkan dan dijelaskan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, yang begini-begini, inilah yang disebut dengan tafsir Al-Quran bil-Quran. Dan ketika Nabi menafsirkan dengan 2 rakaat ba'dal maghrib, itu juga memberikan kedudukan yang tinggi untuk 2 rakaat setelah maghrib. Dan ia menjadi sunnah muakkadah. Adapun yang sebelumnya, 2 rakaat yang sebelumnya itu adalah menjadi sunnah juga, tapi bukan muakkadah. Dari mana diambil oleh para ulama bukan muakkadahnya? Dari cara penetapan dan perintah Nabi yang ada dalam riwayat itu. Karena untuk 2 rakaat sebelum maghrib itu dibahasakan oleh Nabi liman sya'a. Karena ada perintah sallu qablal maghrib, sallu rak'ataini qablal maghrib. Lalu Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ketika dikatakan bagi siapa yang mau, berarti seolah-olah itu ikhtiyariyah, itu pilihan. Yang mau, yang tidak. Beda penekanannya dengan yang muakkadah. Kalau muakkadah disebutkan fadilahnya dan tidak diberikan penjelasan pilihan. Tapi yang tadi itu liman sya'a, bagi siapa yang mau. Baik, ikhwati fillah, penjelasan tentang tafsirul Quran bisunnah ini menjadi penting. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri menggambarkan akan ada nanti katanya orang yang menolak sunnah. Itu akan ada. Dan digambarkan langsung oleh Rasulullah SAW akan terjadinya itu. Dalam hadis itu dikatakan seperti itu. Seperti hadis la ya'ti rajulun mutrifun muttaki'un ala arikatihi yaqulu la a'rifu illa hadzal Qur'an wa ma ahallahu ahlaltuhu wa ma harramahu harramtuhu. Sekarang belum datang kata Nabi. Dan nanti ada saatnya akan datang seseorang yang dia mengatakan la a'rifu illa hadzal Qur'an. Saya tidak mengetahui kecuali apa yang ada dalam Al-Quran ini saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, saya halalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran, saya ikut mengharamkan. Lalu Nabi mengatakan begini, ala ketahuilah oleh kalian, inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Ketahuilah, saya diberikan kepada saya Al-Quran wa mithluhu ma'ahu. Wa misluhu ma'ahu itu dan yang semisal Al-Quran bersamanya. Kata para ulama, makna dari wa misluhu itu adalah sunnah. Berarti saya diberikan kepada saya Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada saya, dan diberikan juga sesuatu yang semisal Al-Quran. Maka makna ini adalah sunnah. Maka Al-Quran dan sunnah. Itulah sebabnya dari segi kedudukan Al-Quran dan Sunnah, dari segi tasyri' itu sama-sama wahyu. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali itu adalah wahyu yang dibisikkan kepada Nabi. Oleh karena itu, walaupun dia adalah hadis atau sunnah, kalau dalam bentuk tasyri', pensyariatan hukum, maka kedudukannya sesungguhnya adalah sama dengan wahyu. Sebab Nabi mengatakan wa mithluhu ma'ahu. Dan bersama dengan Al-Quran itu ada yang semisalnya, ada yang sepertinya, seumpamanya. Dan itu yang dimaksud adalah sunnah. Ala wa innallaha harrama kulla dzinabin minas siba' wa mikhlabin minat tair. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan semua binatang buas yang bertaring
wa mikhlabin minat thairi, dan mengharamkan juga burung yang bercakar berkuku tajam. Dan pengharaman ini itu sesungguhnya ada dari hadis Nabi. Maka ketika para ulama berbeda, apakah Nabi pernah mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah Nabi Muhammad SAW mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim? Mayoritas ulama mengatakan ada dan bisa. Nabi secara independen menetapkan sebuah hukum dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Salah satu yang dijadikan contoh adalah yang ini. Haramnya binatang buas bertaring, dan juga haramnya burung yang bercakar tajam. Maka burung elang haram apa halal? Haram, karena masuk dalam kategori mikhlabin minat thairi, dan haramnya itu dari Nabi, dari hadis, bukan dari Al-Quran. Ini contoh keharaman yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan Nabi dalam hadisnya ini, ketika ia mengharamkan itu, dia mengatakan apa? Innallaha harrama. Sesungguhnya Allah mengharamkan, padahal dia yang menyampaikan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan sunnah dalam persoalan halal dan haram itu sama dengan Al-Quranul Karim, sama-sama wahyu. Nah, maka ketika dikatakan tadi ada seseorang yang akan menolak Al-Quran dan itu terbukti. Nabi kalau mengatakan sesuatu tentu benar, karena sifat Nabi adalah siddiq, dia tidak pernah berbohong. Apapun yang dikatakan oleh Nabi, apa yang akan terjadi jika dikatakan oleh Nabi, maka benar terjadi. Dan ternyata ada kelompok yang disebut dengan mungkirus sunnah. Ada kelompok mungkirus sunnah. Mungkirus sunnah itu maksudnya adalah ingkar sunnah. Orang-orang yang mengingkari keberadaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka melalui hadis ini Nabi ingin mengatakan tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Inni utitul Quran wa misluhu ma'ahu. Didatangkan kepada saya Quran dan sunnah seumpama Al-Quran. Dan itu juga menunjukkan korelasi yang kuat, hubungan yang kuat antara Quran dengan sunnah. Itu artinya bahwa sunnah bisa dan harus dipakai untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Barangkali jarang di kita mungkin jarang orang-orang yang mengingkari keberadaan sunnah, tetapi secara fakta memang itu ada. Kelompok-kelompok yang tidak lagi merasa memerlukan Al-Quran dengan logika-logika yang mereka bangun sendiri. Apa di antara logikanya? Di antara logikanya mereka mengatakan Al-Quran itu salah satu dari sifatnya adalah la tanqadi ajaibu. Apa makna la tanqadi ajaibu? La tanqadi ajaibu itu artinya tidak putus-putus keagungan dan keistimewaannya. Al-Quran punya makna yang sangat luas, akan selalu berkembang dan bisa dikembangkan. Maka ia akan bisa menghadapi semua persoalan zaman. Seolah-olah mereka menganggap dengan sifat Quran seperti itu tidak lagi membutuhkan sunnah, dan itu tentu saja adalah sesuatu yang salah. Baik, maka dari hadis tadi nampak oleh kita dan tergambar oleh kita, Nabi sendiri mengisyaratkan bahwa apa yang datang dari dia itu juga fungsinya adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di antara bentuk penjelasan yang datang dari Nabi itu seperti takhsisul umumat, ketika Nabi mengkhususkan hukum-hukum yang umum yang terdapat dalam Al-Quran. Ada hal-hal yang
umum perintah dalam Al-Quran, tetapi nanti keumuman perintah itu ditaksis, dan pentaksisnya adalah hadis. Berarti ketika ada keumuman Al-Quran ditaksiskan oleh hadis, itu artinya hadis ini sedang menjelaskan Al-Quran. Apa contohnya? Mithlu tahrimis salati alal haid. Tahrimus salah alal haid. Haramnya solat bagi wanita haid. Dalam Al-Quran yang kita temukan apa? Perintah untuk mengerjakan solat. Aqimus salah. Masuk enggak semua orang dalamnya? Semua yang beriman. Laki-laki, perempuan, masuk. Tetapi melalui hadis Nabi, ada pentaksisan. Ditaksis bahwa orang yang haid tidak boleh salat. Dari mana kita dapatkan itu? Dari hadis Nabi. Maka itu bagian dari tafsir. Karena tafsir itu kan artinya al-bayan. Tafsir itu kan secara bahasa artinya al-bayan, wat-tawdih, wal-kashf. Itu arti dari tafsir. Menjelaskan, menerangkan, membuka. Kalau dikatakan membuka berarti tertutup. Dibuka agar paham. Ada ayat, tidak mengerti kita, berarti tertutup bagi kita ayat itu. Sekarang bagaimana agar kita paham? Tafsir. Perlu penafsiran. Maka tafsir itu al-bayan, wat-tawdih, wal-kashf. Nah, penjelasan Nabi tentang taksis tadi itu sesungguhnya adalah bagian dari tafsir, karena ia menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi tahrimus salah 'alal haid wa sa'iru ma fis sunani min ahkamis salati waz zakah. Semua yang terdapat di dalam sunnah min ahkamis salati waz zakati was siyami wal haji, dari berbagai hukum yang ada seperti hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji. Hukumnya barangkali sudah ada dalam Al-Quran. Perintahnya sudah ada dalam Al-Quran. Tetapi datang hadis Nabi untuk memberikan keterangan rincian. Bagaimana cara kita sujud. Perintah sujudnya ada. Tapi yang kita baca saat sujud apa? Perintah ruku itu ada. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yang kita baca saat ruku apa? Bagaimana cara mengerjakan ruku itu? Seperti apa ruku yang benar? Tentu perlu penafsiran. Inilah fungsi sunnah. Jadi jangan coba-coba untuk memisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Maka kelompok mungkir sunnah, kelompok yang ingkar sunnah itu kena ada. Saya punya dosen dulu waktu S2, cenderung dia punya pemikiran seperti itu. Ditulisnya sebuah buku. Apa bukunya? Nahnu wal Quran. Jadi buku yang dia tulis judulnya Nahnu wal Quran, kita dan Al-Quran. Apa fikroh yang ingin dia sampaikan di buku itu? Kita cukup dengan Al-Quran. Itu isi dari, itu fikroh yang ingin dia sampaikan dalam bukunya itu. Seolah-olah kita ini cukup dengan Al-Quranul Karim. Dari situlah saya mendapatkan keterangan apa alasannya. Katanya Quran itu la tangqadi ajaibu. Tidak habis-habis keajaibannya. Enggak perlu kita yang lain. Bukankah Quran itu juga sendiri mengatakan tibyanan likulli syai'? Apa itu tibyanan likulli syai'? Quran itu sendiri yang menjelaskan segala sesuatu. Berarti kalau sudah Quran menjelaskan segala sesuatu, tidak perlu lagi sunnah. Tetapi dia menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia membangun logikanya pada tempat yang salah. Karena yang dimaksud oleh ayat itu bukanlah menolak sunnah. Sifat latan qadi ajaibu bukanlah berarti kita tidak memerlukan sunnah. Karena secara fakta memang banyak hal-hal yang tidak mungkin kita paham dari apa yang ada dalam Al-Quran kecuali melalui sunnah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantaranya ahkamus shalah, hukum-hukum salat, tata cara salat. Zuhur berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Perintah salat subuh ada dalam Quran. Tapi nanti berapa salat rakaat subuhnya? Ya kan? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ini untuk salat subuh. Tetapi tata cara pelaksanaannya nggak ada cara lain kecuali kita mengambilnya dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam persoalan zakat. Penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah zakat itu semua merupakan tafsirun nusus. Itu merupakan penafsiran dari Nabi untuk nas-nas yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sekarang muncul pertanyaan, apa saja barang-barang yang perlu untuk dizakatkan? Ada sebagian disebutkan dalam Al-Quran seperti emas, perak, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, barang siapa yang menumpuk-numpuk emas dan perak, la yunfiqunaha fi sabilillah, lalu ia tidak menginfakkan di jalan Allah atau tidak dibayarkannya zakatnya, maka emas dan perak itu nanti akan menjadi setrikaan yang akan menyetrika punggungnya. Jadi setrika dia, disetrikakan ke punggungnya. Tapi apakah hanya emas dan perak saja? Atau adakah hal-hal yang lain yang wajib dibayarkan zakatnya? Dari mana kita tahu itu semua? Kita hanya akan tahu itu dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu semua adalah bagian dari bagaimana Nabi menafsirkan ayat. Termasuk juga di antara wasyuruti qat'i yadis sariq. Kalau pencuri, karena ada dalam ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tapi ada enggak syaratnya? Apa syarat tangan itu baru bisa dipotong? Apakah semua bentuk pencurian? Apakah pencuriannya hanya di batas nisab saja? Kalau dia umpamanya mencuri sebutir telur umpamanya, yang harganya tidak seberapa, atau ia mencuri sebatang paku, dia perlu paku di rumah, datang dia ke toko bangunan, diam-diam diambil satu, masuk kantong ini. Ketahuan dia mencuri paku. Apakah yang kecil-kecil gitu dipotong, ataukah yang ada batasnya? Dari mana kita tahu? Sunnah. Bahkan kalau dikatakan potong tangan ukuran yang dipotong itu yang mana? Yang mana yang disebut dengan tangan? Sini kah? Sini kah? Atau sini? Itu semua adalah bagian dari kerja sunnah untuk menjelaskan nas yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah kita sambung nanti. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, nanti insyaallah setelah azan. Silakan dikomandangkan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dari apa yang dijelaskan tadi, takhsisul umumat itu adalah merupakan bagian dari penafsiran Al-Quran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian penjelasan. Karena tafsir itu fungsinya adalah menjelaskan. Kalaulah tidak datang penjelasannya dari sunnah, maka mungkin kita akan kesulitan untuk mengerjakan ibadah solat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah memerintahkan dalam Al-Qurannya. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Maka caranya kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali inilah alasan dari Imam Al-Auza'i atau imam yang lain dari kalangan tabi'in dulu yang pernah mengatakan, ada ungkapan al-kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Jadi al-kitabu ahwaju ila sunnah. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada kebutuhan sunnah kepada Al-Quran. Ini perlu dipahami baik-baik. Jangan disalahpahami. Nanti kalau salah paham kita anggap pula Al-Quran, as-sunnah lebih tinggi kedudukannya. Karena Al-kitabu ahwaju ila sunnah. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Nah, salah satu dari maksudnya, yang dimaksudkan oleh para ulama ada ungkapan itu adalah yang ini nih. Berapa banyak hal dalam Al-Quran mungkin dan sangat mungkin kita sulit mengerjakan tanpa ada penjelasan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawaf, ada tawaf dalam Al-Quran, tetapi tawaf itu harus 7 putaran, nanti dimulai dari Hajar Aswad, dari sudut Hajar Aswad. Kalau bisa mencium Hajar Aswad, cium dulu sebelumnya. Kalau tidak bisa mencium, cukup dipegang pakai tangan lalu tangan yang dicium. Kalau tidak juga cukup dengan isyarat. Dari mana kita dapatkan ini semua? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ada banyak contoh tentu saja, bahkan salah satu yang masuk juga ke dalamnya adalah wa yalhaqu bidzalika asbabun nuzul. Termasuk juga bagian dari penjelasan dari ma'ani nususil Quran itu adalah asbab an-nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat itu sendiri. Karena dengan adanya asbab, kita tahu ayat itu turun untuk siapa, ayat itu turun dalam persoalan apa. Memang ada kaidah bahwa tidak mesti hukum itu sesuai dengan hanya kekhususan sebabnya saja. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa yang jadi patokan itu keumuman lafaz, bukan khususnya sebab. Tapi tidak dipungkiri juga ada di antara ayat-ayat yang memang fokus pada sebabnya itu. Walaupun banyak nanti yang menjadi diambil keumuman lafaz. Sekarang ketika dikatakan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih asyaddu, lebih dahsyat, lebih parah daripada membunuh. Bagaimana kita memahami ini? Dan ternyata kalau seandainya kita lihat penjelasannya dari Nabi, fitnah yang dimaksud di sini adalah wa huwa fitnatu man aslama hatta ya'uda ila syirki. Fitnah orang-orang yang telah Islam tetapi dia kembali kepada kesyirikan. Dia sudah muslim,
Tetapi kembali kepada kesyirikan, ini akan menjadi fitnah yang luar biasa. Seolah-olah syirik itu menjadi boleh. Dan itu penjelasannya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua itu adalah menunjukkan tingginya kedudukan sunnah dan pentingnya sunnah di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira kita cukupkan sampai di sini. Kita berikan waktu untuk bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Iya, semua kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena ayat pertama saja dari Al-Quranul Karim itu sudah menunjukkan itu. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi petunjuk berarti nggak ada lagi kita yang seharusnya tersesat. Kalau kita bertakwa berarti tidak ada lagi kesesatan pada diri kita, karena petunjuk yang kita gunakan adalah Al-Quran. Kanan kata Al-Quran, kanan kita. Kiri kata Al-Quran, kiri kita. Ada tanjakan, hati-hati, hati-hati kita. Menurunan jangan terlalu digas, kita kendorkan sedikit gasnya. Cuma bagaimana cara kita harus paham dengan kanan kiri tadi itu. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu bukan hanya membaca. Bukan hanya membaca. Membaca itu salah satu dari kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Pertama, membaca. Kedua, memahami. Kita pahami apa yang kita baca. Ketiga, diamalkan. Sudah kita baca, kita pahami, nggak cukup sampai paham saja, tapi mesti kita amalkan. Kalau kita amalkan untuk diri kita, ajak orang lain mengamalkannya. Maka kita dakwahkan apa yang kita pahami tadi. Sekarang ada orang yang sibuk aja terus membaca Al-Quran. Dibacanya berulang-ulang, selesai balik lagi ke awal. Itu baru satu tugas yang dia kerjakan. Seandainya dia tidak berpindah kepada tugas yang kedua, memahaminya, berarti dia tidak terlalu banyak mendapatkan faidah dari Quran, dia hanya mendapatkan faidah dari bacanya saja. Padahal yang lebih penting dari itu adalah apa? Memahaminya. Bahkan sahabat dahulu, seperti yang diceritakan dalam berbagai riwayat, mereka mengatakan apa? Kami membaca Al-Quran itu 10 ayat. Apa yang kami baca, kami pahami. Yang kami pahami lalu kami amalkan. Belum kami akan pindah kepada ayat berikutnya. Sebelum yang 10 ini kami pahami lalu kami amalkan. Ini yang akan bisa membuat mereka mendapatkan petunjuk itu. Terkadang kita memang kalau sudah masuk bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Maka bersemangatlah kita untuk membacanya berulang-ulang. Tapi ketika dia baca lalu dia pahami dan amalkan, berarti dia telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Sedangkan yang kedua, bersyariat
lalu kemudian tidak bertarikat atau berhakikat. Saya kira itu bahasa-bahasa yang dulu sering diucapkan juga oleh orang-orang yang dari kalangan sufi yang membagi-bagi Islam ini kepada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Katanya kalau seandainya kita berislam seperti mengerjakan ibadah-ibadah zahir saja, sholat, puasa, itu hanyalah sebatas syariat. Tetapi kita harus melangkah lebih jauh lagi, yaitu pada tataran ma'rifat. Nanti pada level yang lebih tinggi lagi, pada tataran hakikat. Bahkan kata mereka, kalau seandainya sudah sampai pada level itu, level tertinggi, maka ia sudah bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Ini sesuatu yang wallahu alam tidak memiliki dasar dalam kajian-kajian keislaman sebenarnya. Ada hadis yang mereka pakai tapi salah dalam memahaminya. Itu hadis Islam, iman, dan ihsan. Karena ada malaikat bertanya, ya Muhammad ma huwal Islam, ya Muhammad ma huwal iman, ya Muhammad ma huwal ihsan. Hadis ini yang mereka pakai untuk membagi yang tadi itu. Al-Islam itu syariat, al-iman itu ma'rifat, al-ihsan itu hakikat. Padahal tiga hal ini tidak mesti dibagi-bagi dan dipisah-pisah. Dia merupakan tiga hal tetapi bisa berada dalam satu kesatuan. Bagaimana mungkin orang yang ihsan tapi tidak iman? Bagaimana mungkin juga orang iman lalu tidak Islam? Islam itu tangga pertama, betul. Yang membuat kita menjadi muslim itu syahadatain. Ini tangga pertama. Ditambah nanti dengan tingkatan berikutnya sebagai orang beriman yang mengenali Allah, mengenali kehidupan ini siapa yang memberikan, mengenali siapa yang memberikan rezeki, tetapi bukanlah sebagai sesuatu yang dipisah-pisah. Artinya kalian nih baru hanya sebatas ini, tidak akan bisa sampai kepada tingkat hakikat kecuali hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang punya makom-makom tertentu. Ini sesuatu yang sulit untuk dicarikan dalil-dalilnya, kecuali bagi mereka-mereka yang hanya ingin mendapatkan pembenaran untuk hal-hal yang bisa saja itu tidak benar. Jadi ada kebenaran, ada pembenaran. Yang kita perlukan kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran, kita tarik-tarik ayat itu agar cocok untuk kita. Tapi kalau kebenaran, melihat substansi yang ada pada ayat dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat, yaitu generasi Rasul dan generasi sahabat yang mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga majelis ini bernilai ibadah bagi kita, menambah panjangnya catatan amalan kita dan menambah beratnya timbangan amalan kita, yang mudah-mudahan nanti kita menerimanya dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.